Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nurhanindito dengan NPM 2235 10443. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 AI. Untuk studi kasus saya yaitu penentuan kualitas air kolam koi menggunakan fuzzy logic metode Tsukamoto. Yang pertama yaitu pendahuluan. Permasalahannya yaitu kualitas air merupakan faktor penting dalam budidaya ikan, termasuk ikan koi. Air yang tidak terkelola dengan baik dapat menurunkan kualitasnya dengan cepat akibat sisa makanan, feses, dan limbah metabolisme ikan. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kesehatan ikan koi. Parameter utama yang perlu diperhatikan adalah keasaman atau pH dan suhu air. Penelitian menunjukkan bahwa suhu air yang terlalu tinggi dapat memperlambat pertumbuhan ikan, sementara nilai pH yang tidak sesuai dapat menyebabkan stres pada ikan. Suhu air yang ideal untuk ikan mas berada pada rentang 25 derajat Celcius hingga 27 derajat Celcius, dengan nilai pH optimal antara 7,2 hingga 7,5. Metode yang saya gunakan di sini yaitu Fuzzy Tsukamoto. Metode ini digunakan untuk menganalisis data pH dan suhu air, memberikan hasil yang lebih akurat dalam menilai kualitas air kolam. Tujuan dari studi kasus saya yaitu menciptakan sistem pemantauan kualitas air yang dapat membantu peternak ikan koi dalam mengelola kolam mereka secara efisien, sehingga mendukung pertumbuhan ikan secara optimal. Untuk contoh pertanyaannya, Pak Andi adalah peternak ikan koi. Ia ingin mengetahui suhu dan pH yang ideal untuk ikan koi miliknya. Jadi, jika Pak Andi sudah mengetahui kadar air yang pas untuk ikan-ikannya, tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas air? Langkah pertama yaitu kita harus mengetahui fungsi keanggotaan masing-masing. Di sini yang pertama yaitu fungsi keanggotaan suhu. Dengan contoh grafik yaitu kurva trapesium. Di sini terdapat dua himpunan fazi yaitu baik dan buruk. Untuk rumus derajat keanggotaan suhu, di sini ada P suhu baik. Yang pertama 0, X kurang sama dengan 24 atau X lebih besar sama dengan 27. Maka suhu tidak termasuk kategori baik. Untuk X kurang 24 per 25 kurang 24, maka jika 24 kurang X kurang sama dengan 25, maka suhu mulai termasuk kategori baik secara bertahap dengan fungsi linear dari 0 hingga 1. Selanjutnya yaitu 1. Jika 25 kurang X kurang sama dengan 26, maka suhu sepenuhnya dalam kategori baik. Derajat keanggotaannya yaitu 1. Selanjutnya yaitu 27 kurang X per 27 kurang 26. Jika 26 kurang X kurang 27, maka suhu mulai keluar dari kategori baik secara bertahap dengan fungsi linear dari 1 ke 0. Selanjutnya yaitu P suhu buruk. Untuk P suhu buruk 25 kurang X per 25 kurang 24, jika 24 kurang sama dengan X kurang sama dengan 25, maka suhu mulai masuk kategori buruk secara bertahap dengan fungsi linear 0 ke 1. Selanjutnya yaitu 0. Jika X lebih besar 25 atau X kurang 26, maka suhu tidak termasuk kategori buruk. Derajat keanggotaannya di sini yaitu 0. Selanjutnya X kurang 26 per 27 kurang 26. Jika 26 kurang sama dengan X kurang sama dengan 27, maka suhu mulai masuk kategori buruk secara bertahap dengan fungsi linear dari 0 ke 1. Selanjutnya, fungsi keanggotaan pH. Untuk grafiknya di sini sama dengan grafik keanggotaan suhu tadi.
eh, memi- dia memakai kurva trapesium dan ada dua himpunan fazi yaitu baik dan buruk. Di sini untuk rumus derajat keanggotaan pH-nya yaitu ada pi pH baik. Untuk pH 0 yaitu jika X kurang sama dengan 7,2 atau X lebih besar sama dengan 7,5, maka nilai pH tidak termasuk kategori baik. Derajat keanggotaannya 0. Selanjutnya X kurang 7,2 per 7,3 kurang 7,2. Jika 7,2 kurang X kurang sama dengan 7,3, maka nilai pH mulai masuk kategori baik secara bertahap dengan fungsi linear 0 ke 1. Selanjutnya yaitu 1. 7,3 kecil dari X lebih kecil sama dengan 7,4. Maka nilai pH sepenuhnya dalam kategori baik. Yang selanjutnya yaitu 7,5 kurang X per 7,5 kurang 7,5. Jika 7,4 dikurang X 7,4 kecil dari X kecil dari 7,5, maka nilai pH mulai keluar dari kategori baik secara bertahap dengan fungsi linear 1 ke 0. Yang selanjutnya yaitu di sini pi pH buruk. Untuk 1, jika X kecil dari 7,3 atau X besar dari 7,4, maka nilai pH sepenuhnya termasuk kategori buruk. Selanjutnya 7,3 kurang X per 7,3 kurang 7,2. Jika 7,2 kecil sama dengan X kecil sama dengan 7,3, maka nilai pH mulai masuk kategori buruk secara bertahap dengan fungsi linear 0 ke 1. Selanjutnya yaitu 0. X besar dari 7,3 atau X kecil dari 7,4. Maka pH tidak termasuk kategori buruk. Derajat keanggotaannya di sini sama dengan 0. Selanjutnya X kurang 7,4 per 7,4 dikurang 7,4. Jika 7,4 kurang sama dengan X kurang sama dengan 7,5, maka pH mulai masuk kategori buruk secara bertahap dengan fungsi linear dari 0 ke 1. Di sini selanjutnya itu fungsi keanggotaan output. Untuk grafiknya dia menggunakan triangle. Di sini untuk outputnya ada grade A, grade B, dan grade C dengan memiliki nilai output grade masing-masing. Untuk rank output grade-nya di sini ada parameter, himpunan fazi, dan domainnya. Untuk yang baik diinisialisasikan dengan A, nilainya yaitu 0 sampai 100. Untuk himpunan fazi sedang diinisialisasikan dengan B. Untuk domainnya yaitu bernilai 101 sampai 200. Untuk buruk, dia nilainya 201 hingga 300. Setelah kita mengetahui nilai fungsi keanggotaannya, langkah selanjutnya kita melakukan fusifikasi. Berdasarkan fungsi keanggotaan yang dijelaskan di atas, sampel nilai input suhu 27 dan pH 7,4 dapat dilakukan fusifikasi dengan variabel suhu termasuk ke dalam himpunan baik dan buruk, pH termasuk ke dalam himpunan baik, sehingga didapat nilai sebagai berikut. Untuk perhitungannya, pi suhu baik sama dengan X kurang 26 per 27 kurang 26 sama dengan di sini X-nya yaitu 27 kurang 26 per 27 kurang 26. Maka hasilnya 1 per 1 dan hasilnya ialah 1. Untuk pi suhu buruk yaitu 27 kurang X per 27 kurang 26 sama dengan 27
kurang 27 per 27 kurang 26. Maka didapat hasilnya 0 per 1 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu pi pH baik sama dengan 7,4 kurang X per 7,4 dikurang 7,3 sama dengan nilai pH-nya tadi 7,4 kurang 7,4 per 7,4 dikurang 7,3. Maka didapat hasilnya 0 per 0,1 sama dengan 0. Untuk pi pH buruk sama dengan X kurang 7,3 per 7,4 kurang 7,3 sama dengan 7,4 dikurang 7,3 per 7,4 dikurang 7,3 didapatkan hasilnya 0,1 per 0,1. Hasilnya itu 1. Selanjutnya kita melakukan inferensi fazi. Untuk rule fazi di sini yaitu ada 4, yaitu ada R1, R2, R3, dan R4 dengan memiliki nilai suhu masing-masing, yaitu R1 baik, pH-nya baik untuk grade-nya A, R2 baik, pH-nya buruk, grade-nya B, R3 suhunya buruk, pH-nya baik, grade-nya B, dan R4 suhu buruk, pH buruk, grade-nya C. Untuk mencari nilai pada metode Fuzzy Tsukamoto dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi implikasi min, yaitu mencari nilai minimum dari setiap rule. Untuk rule pertama, R1, if suhu baik, and pH baik, then grade is A. Di sini A1 sama dengan P suhu baik. Buka kurung baik, irisan P pH baik, buka kurung baik, sama dengan min suhu baik, yaitu 1, pH baiknya yaitu 0, sama dengan 1. Z1 ke kurung A sama dengan 200 dikurang 0 kali 100 sama dengan 200. Dan ini untuk perhitungan R2-nya, untuk R3-nya seperti ini, dan R4-nya. Langkah selanjutnya yaitu defusifikasi. Defusifikasi merupakan tahapan terakhir dari metode Fuzzy Tsukamoto. Defusifikasi adalah proses mencari nilai rata-rata berbobot yang diperoleh dari hasil perkalian antara nilai derajat keanggotaan dengan nilai hasil inferensi, kemudian dibagi dengan jumlah keseluruhan nilai inferensi Fuzzy, sehingga hasilnya sebagai berikut. Untuk rumusnya Z sama dengan 200 dikali 0 ditambah 200 dikali 1 ditambah 300 dikali 0 dan 400 dikali 0. Maka hasilnya itu 0 ditambah 1 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 ditambah 200 ditambah 0 ditambah 0. Maka hasilnya itu 200. Berdasarkan hasil dari defusifikasi diperoleh nilai 200. Maka berdasarkan rank output tadi, nilai 200 ini berada di range B atau grade B. Selanjutnya itu testing. Tabel di bawah ini merupakan pengujian akurat alat IoT dengan alat manual. Pada tahapan pengujian IoT didapatkan nilai akurasinya yaitu 97,33%. Untuk tabel perhitungannya seperti ini. Selanjutnya itu penerapan dalam Python. Di sini saya untuk fungsi untuk menghitung pi suhu, saya buat def mu suhu. Ini fungsi ini digunakan untuk menghitung derajat keanggotaan suhu pi dalam kategori baik dan buruk berdasarkan nilai Z atau suhunya. Selanjutnya itu fungsi mu pH. Di sini fungsi ini digunakan untuk menghitung derajat keanggotaan pH atau pi dalam kategori baik dan buruk berdasarkan nilai Z-nya. Selanjutnya yaitu di sini def tentukan grade. Fungsinya itu menentukan grade kualitas air berdasarkan aturan Fuzzy yang telah ditentukan menghitung nilai defusifikasi. Di sini memberikan hasil berupa grade A, grade B, dan grade C-nya.
Grade A bernilai baik, grade B sedang, dan grade C-nya buruk. Dan di sini ada fungsi utama berupa DevMind. Ini untuk menjalankan seluruh proses, mulai dari input, fasifikasi, inferensi atau rules, hingga difusifikasi. Dan ini contoh outputnya. Di sini ada fusifikasi, hasil perhitungan rule-nya, fusifikasi, dan ini defusifikasinya. Maka untuk hasilnya didapatkan nilai defusifikasinya Z sama dengan 200, untuk grade kualitas airnya yaitu A. Untuk penjelasannya di sini metode Fujii-Tsukamoto dalam kode ini digunakan untuk menilai kualitas air berdasarkan suhu dan pH. Proses dimulai dengan fasifikasi, di mana nilai suhu dan pH dirubah menjadi derajat keanggotaan atau Pi dalam kategori baik dan buruk menggunakan fungsi keanggotaan linear. Selanjutnya, aturan Fuzzy diterapkan untuk menghubungkan kondisi suhu dan pH dengan kualitas air menggunakan operator min. Nilai aktivitas A alpha dari setiap aturan dihitung dan keluaran Fuzzy atau triple Z ditentukan berdasarkan persamaan linear yang sesuai dengan grade kualitas air. Proses defusifikasi menggabungkan semua nilai triple Z menggunakan metode rata-rata tertimbang untuk menghasilkan satu nilai yang mewakili kualitas air secara keseluruhan. Nilai ini kemudian diklasifikasikan menjadi grade kualitas air seperti A untuk baik, B untuk sedang, dan C untuk buruk. Hasil akhir mencakup nilai keanggotaan, hasil evaluasi aturan, nilai defusifikasi, dan grade kualitas air, memberikan informasi lengkap bagi pengguna untuk mengevaluasi kondisi air secara real-time. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu, sistem yang telah dibuat oleh peneliti telah mengintegrasi perangkat lunak dan perangkat keras yang menggunakan metode Fujii-Tsukamoto secara real-time. Proses pengambilan data kualitas air dilakukan dengan cara memasukkan sensor suhu dan sensor pH ke dalam air, yang nantinya dua parameter tersebut akan membaca nilai data kualitas air kolam ikan koi. Hasil pengujian menunjukkan tingkat akurasi pada sistem identifikasi kualitas air kolam koi menggunakan IoT adalah 97,33%. Artinya alat ini sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang diberikan oleh pakar. Mungkin sekian saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.